Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali di kelas fisika. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini semakin berkah dan semoga teman-teman bisa fokus menyimak hingga nanti akhir pembelajaran. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan di kemagnetan. Setelah 2 pertemuan kemarin, teman-teman sudah tahu terkait teori kemagnetan, cara membuat magnet, cara menghilangkan sifat kemagnetan, dan juga sudah dikenalkan terkait gaya Lorentz. Hari ini kita akan lanjut, kita akan membahas terkait induksi elektromagnetik. Ya, seperti apa itu induksi elektromagnetik? Mari kita simak bersama dan pelajari bersama. Di sini bisa kita lihat ada sebuah magnet batang, ada sebuah kumparan yang dililiti oleh kabel yang terhubung pada galvanometer. Nah, magnet itu seperti yang kita ketahui memiliki garis gaya magnet. Di gambar itu disajikan garisnya berupa warna kuning. Itu merupakan garis-garis gaya magnet yang terdapat pada medan magnet. Ketika magnet tersebut digerakkan masuk keluar dari kumparan, maka yang akan terjadi adalah adanya arus listrik atau aliran listrik pada kumparan tersebut, sehingga nanti akan tergambar, akan terbaca pada jarum galvanometer, di mana jarum galvanometer ini akan mengikuti arah masuk dan keluar magnetnya. Sehingga bisa dikatakan induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya GGL atau arus induksi akibat adanya fluks magnet. Adapun fluks magnet itu merupakan banyaknya garis gaya magnet yang terdapat pada suatu bidang. Nah, itu merupakan pengertian dari induksi elektromagnetik. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi adanya GGL induksi, yaitu yang pertama, banyaknya lilitan kumparan seperti yang tadi kita lihat pada gambar. Yang kedua itu kecepatan keluar masuk magnet dari ataupun keluar kumparan. Dan yang terakhir adalah kuat magnet itu sendiri. Jadi magnet itu banyak jenisnya, teman-teman. Nah, dari berbagai jenis magnet ini, kekuatan medan magnetnya pun bermacam-macam. Itu bergantung pada jenisnya. Nah, adapun persamaan dari GGL induksi, jadi GGL induksi ini bisa diperoleh dan bisa kita cari besarnya. Persamaannya yaitu EI sama dengan minus N dikalikan delta V per delta T, di mana EI merupakan GGL induksi, simbol dari GGL induksi yang satuannya volt sama dengan tegangan listrik. N merupakan banyaknya lilitan atau jumlah lilitan. Delta V merupakan perubahan flux magnet yang satuannya dalam Weber, dan delta T merupakan perubahan waktu atau selang waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, ini persamaan yang bisa kita gunakan ketika di soal diminta untuk mencari besar GGL induksi yang bekerja pada kumparan tersebut. Adapun beberapa cara untuk menimbulkan hadirnya GGL induksi atau adanya GGL dan arus induksi itu ada 6 cara. Bisa kita lihat, bisa teman-teman perhatikan di sini, dan ke-6 cara ini diterapkan pada setiap prinsip yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ini diterapkan bermula pada percobaan Faraday yang dilakukan oleh Michael Faraday. Bisa dilihat di gambar. Nah, di sini ada 3 gambar, di mana gambar pertama ketika magnet dimasukkan, gambar kedua ketika magnet didiamkan di dalam kumparan, dan gambar ketiga merupakan gerakan magnet ketika magnet diarahkan keluar. Maka jarum galvanometernya akan mengikuti arah magnet tersebut. Namun, berbeda halnya ketika magnet disimpan di tengah atau disimpan di dalam kumparannya, maka yang terjadi tidak ada arus induksi, tidak ada GGL induksi. Maka di sini jarum galvanometernya diam, berada di titik konstan. Nah, ini salah satu cara Michael Faraday untuk tahu bahkan untuk menimbulkan arus induksi dan GGL induksi antara magnet yang memiliki garis gaya magnet dengan kumparan. Jadi ketika Michael Faraday ini menginginkan adanya arus induksi, maka Michael Faraday mencoba untuk menggerak-gerakkan magnetnya keluar dan masuk kumparan, sehingga bisa terlihat di jarum galvanometernya. Nah, cara yang kedua ini
diterapkan dalam prinsip generator, di mana prinsip generator ini menggerakkan kumparan di dalam magnet. Jadi kumparannya berputar di dalam magnet. Itu salah satu prinsip generator. Dan ternyata cara lain itu digunakan pada prinsip dinamo, kebalikan dari generator. Kalau di generator itu yang berputarnya kumparan di dalam magnet, sedangkan pada dinamo yang berputarnya magnet yang berada di dalam kumparan, sehingga tetap terjadi interaksi antara garis-garis gaya magnet dengan kumparan tersebut. Bisa teman-teman dilihat di gambar. Tuh. Selanjutnya yaitu penerapan pada prinsip gaya Lorentz. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa menimbulkan gaya induksi, di mana dengan menggerakkan penghantar dengan memotong medan magnet itu bisa menyebabkan timbulnya arus induksi atau gaya induksi, dan ini merupakan prinsip gaya Lorentz yang sudah kita pelajari beberapa pekan sebelumnya. Nah, cara yang keempat nih, cara yang kelima ini tuh digunakan pada transformator prinsipnya, dimana prinsip transformator ini adalah mengalirkan arus alternating current yang merupakan arus bolak-balik dari kumparan primer yang diinduksikan ke kumparan sekunder. Adapun transformator ini memiliki fungsi ganda karena trafo ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu trafo step up dan step down. Berhubung dia memiliki fungsi ganda. Fungsi ganda tersebut, trafo step up bisa menaikkan tegangan, sedangkan step down itu fungsinya untuk menurunkan tegangan. Cara teman-teman membedakan antara step up dan step down itu bisa dilihat yang pertama dari jumlah lilitannya atau simbolnya dalam N, yang kedua itu dari besar tegangannya, simbolnya dalam V, dan ciri yang ketiga untuk teman-teman bisa membedakan step up dan step down itu dilihat dari kuat arusnya. Di sini disimbolkan dengan I besar. Adapun simbol S itu sekunder dan simbol T merupakan primer. Jadi cara kita membedakan yang step up dan step down dengan memperhatikan antara jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus pada kumparan primer dan kumparan sekunder itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal lebih perdalam lagi terkait trafo. Jadi terkait cara-cara yang sebelumnya itu hanya kita ulas saja sekilas. Sedangkan di trafo mari kita perdalam dengan cara perhitungannya juga. Nah, di trafo ini tadi sudah dibahas juga, teman-teman udah tahu 3 ciri untuk membedakan step up dan step down. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui konsep dasar dari step up dan step down ini, intinya kata kuncinya itu di menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Yang namanya menaikkan tegangan berarti tegangan sekunder itu harus lebih besar dari tegangan primer, sehingga Vs akan lebih besar dari Vp. Selain itu, karena tegangan itu berbanding lurus dengan banyaknya lilitan, maka ketika tegangan besar jumlah lilitannya akan semakin banyak, sehingga Ns itu akan lebih besar dari Np. Namun tegangan ini berbanding terbalik dengan kuat arusnya, sehingga Is itu harus lebih kecil dari Ip. Itu kalau step up. Sedangkan kalau kondisi trafonya itu step down, maka karena menurunkan tegangan sehingga tegangan sekunder pasti akan lebih kecil dibandingkan tegangan primer, otomatis jumlah lilitan sekunder itu akan lebih sedikit juga dibandingkan jumlah lilitan primernya. Dan karena berbanding terbalik tegangan dan kuat arus, maka kuat arus sekunder itu pasti akan lebih besar dibandingkan kuat arus primer, itu kalau di step down. Jadi pastikan teman-teman ingat beberapa ciri perbedaan dari step up dan step down ini. Nah, karena ada step up dan step down, maka di trafo ini ada dan diterapkan juga transformator ideal, di mana persamaan dari transformator ideal ini adalah daya primer akan sama dengan daya pada kumparan sekunder atau harus sama. PP sama dengan PS. Kalau kita turunkan persamaannya, karena daya itu seperti yang sudah teman-teman pelajari di kelistrikan, persamaan dari daya itu P sama dengan V kali I, tegangan kali arus, maka bisa diturunkan persamaannya menjadi
VP dikalikan IP akan sama dengan VS dikalikan IS. Jika kita turunkan kembali, maka persamaannya akan menjadi perbandingan, sehingga finalnya akan diperoleh persamaan umum trafo ideal itu VP per VS akan sama dengan NP per NS dan akan sama dengan IS per IP. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan ketika kita mencari salah satu besaran untuk bisa mencapai trafo dalam kondisi ideal gitu. Selain ada persamaan transformator ideal, ada juga efisiensi dari transformator itu sendiri. Nah, seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, bahwa yang namanya efisiensi itu satuannya harus dalam persen, sehingga persamaannya yaitu PP per PS dikalikan 100%, atau daya pada kumparan primer dibagi daya pada kumparan sekunder dikalikan 100%. Jika persamaannya diturunkan seperti yang teman-teman lihat, VP kalikan IP dibagi VS kalikan IS dikalikan 100%, maka nanti satuannya akan menjadi persen. Itu untuk efisiensi transformator. Supaya teman-teman bisa tambah paham, kita lanjut ke pembahasan soal, contoh soal saja ya. Namun sebelumnya di sini ada cara terakhir untuk bisa menimbulkan GGL dan arus induksi, yaitu dengan prinsip induktor. Kalau tadi generator itu kebalikannya sama dinamo, kalau induktor itu kebalikan dari trafo. Nah, di induktor ini dialirkan arus direct current atau arus arah pada kumparan primer yang diinduksikan ke kumparan sekunder. Itu diterapkan pada prinsip induktor. Itu cuma kita bahas kilas saja. Jadi ada 6 cara terkait cara menimbulkan arus induksi. Yang pertama itu percobaan Faraday, yang kedua itu prinsip generator, yang ketiga prinsip dinamo, yang keempat prinsip gaya Lorentz, yang kelima trafo yang akan kita perdalam contoh soalnya, dan yang terakhir yaitu induktor. Nah, jadi kita langsung ke contoh soal trafo saja ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Di sini bisa teman-teman perhatikan ada sebuah gambar trafo yang terdapat kumparan primer dan sekundernya, di mana di kumparan primer dia memiliki tegangan 220 volt dan banyak lilitannya 200 lilitan, sedangkan pada kumparan sekunder tegangannya 1100 volt, sedangkan jumlah lilitan sekundernya tidak diketahui, ditanyakan. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahuinya. VP 220 volt, NP-nya 200 lilitan, VS-nya 1100 volt, dan NS-nya yang ditanyakan. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan persamaan trafo ideal, yaitu perbandingan antara VP per VS sama dengan NP per NS. Langsung saja dimasukkan angkanya. VP 220 per VS-nya 1100 sama dengan NP-nya 200 per NS. Tulis saja NS karena yang ditanyakannya adalah NS. 220 per 1100, supaya kita nggak bingung dengan angka-angka yang besar, jadi kita perkecil saja menjadi 1/5 sama dengan 200 per NS. Nah, seperti yang teman-teman tahu dalam matematika, jika ada perbandingan seperti ini bisa dikali silang, sehingga NS menjadi 200 kalikan 5, maka diperolehlah jumlah lilitan pada kumparan sekunder itu sebanyak 1000 lilitan. Nah, seperti ini pengerjaannya, sangat sederhana, jadi tinggal teman-teman masukkan saja angka-angka yang diketahui, nanti pindah ruaskan besaran yang ditanyakan dan angka-angka yang sudah kita hitung dari besaran yang diketahui. Seperti itu. Untuk soal kedua di sini, ini lebih ke soal konsep ya, konsep dasar terkait trafo step up dan step down. Ini bisa teman-teman lihat di ciri-ciri perbedaannya dan bisa dibandingkan antara trafo P dan trafo Q. Silahkan teman-teman boleh dicoba mengisi untuk soal yang kedua ini sampai nanti soal yang keempat. Jadi silahkan sama teman-teman di save soalnya dan teman-teman kerjakan di kertas atau di buku catatan fisika saja, jangan di kertas lembar. Silahkan kerjakan, nanti langsung dikumpulkan ke WA tugas fisika. Itu saja untuk pembahasan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait trafonya dan beberapa
ketentuan di induksi elektromagnetik ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat dalam belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.